Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat. Bertemu kembali di channel YouTube Lintas Pena. Kali ini kita akan membahas tentang mata pelajaran Budaya Melayu Riau kelas 10 di bab 2 tentang Bahasa Melayu Riau. Semoga video ini dapat membantu memahami materi ini. Ini adalah peta konsep yang akan dibahas di Bahasa Melayu Riau. Yang pertama itu ada prasasti, bahasa Melayu kuno, kemudian gemar menulis, bahasa Melayu klasik, kemudian Raja Ali Haji, bahasa Melayu modern, kemudian bahasa Melayu Riau, asal bahasa Indonesia. Dan yang terakhir juga ada dialek dalam bahasa Melayu Riau. Nah, ini ada petata petitih di pengantar materi kita. Apalah tanda pisang lidi bila dimakan terasa perisa? Apalah tanda orang berbudi hatinya rendah berbudi bahasa? Apalah tanda batang nipah tumbuh di pantai banyak pelepah? Apalah tanda orang bertuah elok perangai hati pun rendah? Nah, yang pertama kita akan membahas tentang prasasti-prasasti bahasa Melayu kuno. Kesan bahasa Proto dan Deutero Melayu yang dapat dikenal tertuang dalam prasasti-prasasti seperti berikut. Nah, itu ada prasasti di Kedukan Bukit, ya, tempatnya di Palembang tahun 683 Masehi. Kemudian prasasti di Talang Tuo di Palembang 684 Masehi. Kemudian yang ketiga prasasti di Kota Kapur di Pulau Bangka 686 Masehi. Kemudian prasasti di Karangberahi, Meringin, Hulu Jambi 686 Masehi. Sejumlah pakar sepakat mengatakan bahwa prasasti-prasasti ditulis dalam bahasa Melayu dengan kategori kuno memakai huruf Pallawa. Bahasa ini mencapai kegemilangan pada abad ke-7 sampai ke-13, yakni pada masa Kerajaan Sriwijaya. Bahasa Melayu kuno menjadi lingua franca atau bahasa yang menjadi bahasa umum waktu itu, dipakai dalam berbagai keperluan baik untuk pemerintahan maupun pedagang antar bangsa. Penuturnya tersebar di kawasan Selat Malaka. Nah, ini adalah gambar tentang prasasti di Kedukan Bukit, ya, dan prasasti di Talang Tuo. Nah, berdasarkan teks yang ada, para sarjana menyebutkan ciri-ciri bahasa Melayu kuno sebagai berikut. Ya, penuh dengan kata-kata pinjaman Sanskrit, susunan kalimat diterangkan terletak di belakang yang menerangkan, bunyi B ialah W dalam Melayu kuno. Contohnya bulan itu sama dengan ulan. Bunyi E, ya, tidak wujud. Contoh kata dengan, ya, sama dengan atau dangan. Kemudian awalan ber ialah mar dalam Melayu kuno. Berlepas itu marlapas. Kemudian awalan di ialah ni dalam bahasa Melayu kuno, diperbuat, jadinya ni parbuat. Ada bunyi konsonan yang diaspirasikan seperti BH, TH, PH, DHK. Contoh sukah cita. Nah, kemudian yang terakhir huruf H hilang dalam bahasa Melayu modern. Semua jadinya samuha. Saya, sahaya. Ini adalah contoh, ya, bahasa Melayu kuno. Nah, ini bagaimana asal-usul tentang bahasa. Ya, ini bagannya, silsilahnya tentang bahasa. Ya. Di situ ada tentang yang terakhir itu ada bahasa Arab Melayu atau Jawi. Kemudian yang terakhir di situ ada Pallawa, Khmer, Jawa, kemudian Proto Sumatera, Lampung, Rencong dan sebagainya. Kemudian ada bahasa Batak. Ini bagaimana silsilah bahasa, ya. Bahasa Melayu pada masa itu dikenal bersifat sederhana dan mudah menerima pengaruh dari luar. Sistem kebahasaan yang mudah, tidak sesulit bahasa Jawa. Selain itu tidak terikat pada struktur kemasyarakatan. Prasasti Terengganu sekaligus menunjukkan bahwa perkembangan bahasa Melayu kuno mengalami peralihan yang amat terasa. Selain menggunakan aksara Arab Melayu, penemuan setelah penulisan prasasti ini sudah mengarah pada terhadap
tradisi tulis dengan menggunakan aksara Arab. Juga sekaligus menunjukkan pengaruh Islam makin kuat dalam alam Melayu. Nah, ini bagan bahasa dan aksara Melayu ya. Nah, yang tadi bagaimana silsilah bahasa, dan yang di samping ini adalah aksara Melayu. Sedikit agak kurang jelas ya. Nah, itulah dia tentang bagan bahasa dan aksara Melayu. Nah, kemudian yang kedua, gemar menulis bahasa Melayu klasik. Munculnya bahasa Melayu sebagai pemersatu komunikasi tentu sudah tidak susah ditebak. Selain untuk keperluan pragmatis seperti apa yang mendekatkan diri dengan penguasa dan penduduk setempat, bahasa Melayu mudah dicerna. Susunan kalimatnya sederhana dan menetap, kemudian tidak mengenal kasta-kasta. Nah, dari bukti-bukti yang ada, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa ciri-ciri bahasa Melayu klasik adalah: satu, banyak menyerap kosakata Arab, yang kedua menggunakan aksara Arab, yang ketiga kalimatnya panjang-panjang, berulang, berbelit-belit, yang keempat banyak menggunakan kalimat pasif, yang kelima menggunakan bahasa istana, yang keenam kosakata klasik ya seperti Ratna, Mutu, Manikam, Edan, Kesmaran ya atau Mabu Asmara, Sahaya, Masihul atau bersedih. Yang ketujuh, banyak menggunakan pangkal kalimat seperti sebermula, alkisah, hatta, adapun. Yang kedelapan, banyak menggunakan kalimat songsang. Dan yang kesembilan, banyak menggunakan partikel pun dan lah. Nah, yang berikutnya materi kita tentang Raja Ali Haji, yaitu bahasa Melayu modern. Perkembangan bahasa Melayu klasik ke bahasa Melayu modern terutama terlihat dari beberapa hal, yakni: satu, karya tulis yang muncul sebagian besar sudah menerapkan nama penyusun walaupun karya tersebut merupakan kutipan dari tradisi lisan yang telah luas diucapkan masyarakat. Yang kedua, perenungan dan pemikiran mengenai bahasa telah dinyatakan secara terang-terangan. Yang ketiga, ada upaya menata bahasa. Yang keempat, kosakata bahasa Arab makin banyak masuk dalam bahasa Melayu. Yang kelima, telah memperlihatkan pengaruh bahasa asing selain Arab dalam bahasa Melayu seperti bahasa Belanda dan Inggris. Yang keenam, orientasi penerbitan karya mengarah pada umum sehingga memberi kedinamisan penggunaan bahasa dengan mempertimbangkan masyarakat lebih luas. Dari ciri-ciri di atas tidak salah meletakkan Raja Ali Haji ya 1808 sampai 1873 sebagai tokoh utama dalam perkembangan bahasa Melayu modern. Kemudian mengangkatnya sebagai pahlawan nasional Indonesia sebab selain menghasilkan karya sastra gemilang, Raja Ali Haji menulis buku tata bahasa yang tidak pernah dilakukan manusia Melayu sebelumnya, yakni Bustanul Katibin ya, tahun 1850 dan Kamus Pengetahuan Bahasa 1858. Nah, ini adalah sosok dari Raja Ali Haji yang sangat berperan tentang bahasa Melayu modern ya. Yang berikutnya, bahasa Melayu Riau asal bahasa Indonesia. Organisasi pemuda seperti Jong Java, Jong Celebes, Jong Sumatera, dan sebagainya pada tanggal 28 Oktober 1928 menyatakan diri sebagai bangsa Indonesia dengan satu bahasa, yakni bahasa Melayu, yang kemudian disebut sebagai bahasa Indonesia. Istilah ini dinamakan Sumpah Pemuda. Tokoh Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional, dan juga budayawan dan juga bahasawan menyebutkan dalam Kongres Bahasa Indonesia I di Solo tahun 1939. Kongres itu ia menyebutkan, nah inilah yang disebutkan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang dinamakan bahasa Indonesia yaitu bahasa Melayu yang sungguh pun pokoknya berasal dari Melayu Riau. Akan tetapi yang sudah ditambah, diubah atau dikurangi menurut keperluan zaman dan alam baharu. Hingga bahasa itu lalu mudah dipakai oleh rakyat di seluruh Indonesia. Pembaruan bahasa Melayu hingga menjadi bahasa Indonesia itu harus dilakukan oleh kaum ahli yang beralam baharu. Ialah alam kebangsaan Indonesia. Ini adalah pengakuan dari Ki Hajar Dewantara mengenai bahasa Melayu Riau. Ya.
Jika bahasa Melayu Riau sama dengan bahasa Indonesia, mengapa terdengar berbeda dalam penyebutan suatu kata? Sebuah contoh kata kemana. Nah, kemana ini adalah kata yang dibakukan yang antara lain terdapat dalam naskah maupun surat. Artinya dalam kondisi resmi. Kemudian, sebutan kata kemana dari kata kemana hanya ada dalam lisan atau tidak resmi. Nah, yang berikutnya adalah dialek dalam bahasa Melayu Riau. Secara garis besar, dialek dalam bahasa Melayu Riau dapat dibagi ke dalam 6 kelompok, seperti yang ditulis oleh Hamidi tahun 2006. Nah, yang pertama adalah dialek masyarakat asli. Ragam ini dipakai oleh komunitas adat yang tergolong pada Proto Melayu, seperti masyarakat Sakai yang banyak tinggal di Kabupaten Bengkalis dan Talang Mama di Indragiri Hulu. Yang kedua, dialek Petalangan. Dialek Petalangan merupakan dialek campuran. Yang ketiga, dialek Rokan. Dialek yang dipakai di sepanjang Sungai Rokan, tersebar di Kabupaten Rokan Hulu dan Rokan Hilir. Yang keempat, dialek Kampar. Dipakai di sepanjang Sungai Kampar. Dialek ini cukup kuat bertahan karena menguasai pasar-pasar di Riau. Yang kelima, dialek Rantau Kuantan. Dialek ini banyak persamaan dengan dialek Kampar. Bunyi awalan e untuk awalan seperti se, be, dan ke dalam dialek Kuantan dan Kampar menjadi sa, ba, dan ka. Ada perubahan bunyi ya. Yang keenam, dialek Riau Pesisir. Dialek ini dijumpai di Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Pelalawan, Dumai, Bengkalis, Meranti, Siak, Pekanbaru, dan sebagian Rokan Hilir. Nah, ini adalah tabel mengenai dialek ya. Bisa kita perhatikan dan kita ucapkan sejumlah dialek di bawah ini. Nah, contoh, kalau di Riau Pesisir ada kata adik, kalau di Kuantan jadinya adia, kalau di Kampar adio, di Rokan adik, dan di Indonesia menjadi adik. Ya. Contoh berikutnya itu ada kata kesal di Riau Pesisir, kalau di Kuantan kosal, Kampar kosal, Rokan kosal, Indonesia kesal. Ya. Kemudian jauh Riau Pesisir, kalau di Kuantan jauh, di Kampar begitu juga jauh, di Rokan jauh, Indonesia jauh. Kemudian kata bahasa Riau Pesisir saya. Nah, kalau di Kuantan menjadi aden, kalau di Kampar deyen, kalau di Rokan aku, kalau di Indonesia saya. Nah, catatan tuh, senarai kata-kata di atas tidak ditulis dalam lambang fonetik, hanya berdasarkan sebutan kebiasaan sehari-hari berdasarkan pendengaran. Nah, ini yang penjelasan mengenai dialek yang ada di Riau, ya. Dan yang terakhir kita masuk kepada petuah tunjuk ajar Melayu untuk materi ini yang disebut adat berbahasa. Tahu alur dengan patutnya, tahu memilih kata mendaki, tahu memakai kata mendatar, tahu menyimak kata menurun, supaya aib tidak tersimbah, supaya malu tidak terdedah. Apa tanda orang berbangsa? Bercakap tahu berbudi bahasa, berkata arif dalam berbahasa, bertutur bijak berkata-kata. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, komen, dan share sebanyak mungkin video mata pelajaran Budaya Melayu Riau ini ya, untuk kelas 10 di semua jenjang tingkatan SMA, SMK, ataupun MA. Dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.